Shalom. Dalam kesempatan singkat ini, saya mencoba untuk mengangkat satu hal yang kelihatannya memang tidak terlalu diekspos ya, tapi ini penting ya Bapak Ibu ya, yaitu mengenai satu masalah kata amin Bapak Ibu ya. Saya tidak akan mendefinisikan secara etimologi atau secara apa yang lain ya, apa itu amin itu saudara dan Bapak Ibu sekalian pasti sudah tahu ya. Tapi yang saya ingin paparkan adalah bagaimana seharusnya kita itu mengaminkan setiap apa yang dikatakan oleh pengkhotbah ini. Ya, ini penting Bapak Ibu ya. Mengucapkan amin di dalam ibadah, khususnya saat mendengarkan khotbah di gereja, itu bukan sekedar kebiasaan atau formalitas Bapak Ibu, tetapi dapat menjadi respons iman yang berarti itu. Ya, ini berikut ini saya akan mencoba untuk menjelaskan ya bagaimana seharusnya kita itu mengaminkan khotbah ya, atau bagaimana tepatnya kita merespon kata ini ya. Menurut saya yang utama adalah mengerti dulu baru mengaminkan. Itu 1 Korintus 14 ayat 16 berkata, bagaimana mereka dapat mengaminkan jika tidak mengerti apa yang kau katakan? Ini esensinya Bapak Ibu ya. Jangan asal berkata amin hanya karena orang lain juga berkata demikian, bukan. Pastikan isi pernyataan atas bagian Alkitab yang diaminkan itu sesuai dengan firman Tuhan dan dipahami maknanya. Itu yang penting ya. Karena apa Bapak Ibu? Karena amin itu adalah pernyataan setuju dan gambaran dari iman Bapak Ibu. Amin berarti benar, atau terjadilah demikian, atau saya setuju dan percaya itu maksudnya. Maka ucapkan amin bila Bapak Ibu yakin bahwa apa yang dikatakan adalah kebenaran Alkitabiah dan Bapak Ibu bersedia menerimanya di dalam hidup Bapak Ibu itu ya. Yang penting lagi, mengaminkan itu dengan hati Bapak Ibu, bukan hanya dengan lisan saja ya. Ucapan amin seharusnya bukan hanya suara, tapi juga respon hati gitu. Jika khotbah menyentuh, menegur atau menguatkan Bapak Ibu, ucapkan amin dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar ikut-ikutan gitu. Ya. Tidak perlu berlebihan atau bersifat paksaan. Ini juga penting Bapak Ibu ya. Tidak semua kalimat itu perlu diaminkan Bapak Ibu ya. Jangan merasa tertekan untuk mengucapkan amin hanya karena suasana atau karena orang lain melakukannya itu. Ucapkan amin dengan tulus, bukan karena tekanan sosial Bapak Ibu ya. Mengamini untuk diri sendiri dan kadang untuk jemaat ini sering terjadi ya Bapak Ibu ya. Kadang kita itu mengaminkan pernyataan yang kita butuhkan secara pribadi itu ya. Kadang juga kita itu mengaminkan mewakili imam iman seluruh jemaat ya. Ini terjadi misalnya saat doa berkat ya, deklarasi firman atau penguatan iman bersama itu ya. Ini ada contoh-contoh ya. Kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan amin Bapak Ibu ya. Ya, jika janji Allah disebut misalnya ya, layak diaminkan jika Anda percaya dan mau menerima ini. Jika ajaran Injil disampaikan, layak diaminkan jika Anda setuju dan mempercayainya gitu. Jika ada teguran dosa ya, layak diaminkan jika Anda menyadarinya dan bertobat. Nah, jika ada ajakan untuk bertindak, layak diaminkan jika Anda bersedia melakukannya. Ini ya. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Amin adalah ungkapan iman,
bukan sekedar seruan atau ucapan. Jangan takut untuk berkata amin jika hati Anda betul-betul percaya dan menyambut kebenaran yang disampaikan. Tapi juga jangan berkata amin jika Anda ragu, tidak mengerti, atau tidak setuju. Karena Tuhan menilai hati dan ketulusan hati Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Akhirnya saya berkata, semoga Tuhan berkati Bapak Ibu.